hari ini Rabu 24 Desember 2025 kita akan melaksanakan ujian ya, ujian tesis dari saudari Cindy Dwi Septiana Simangunsong. Jadi judul tesis yang akan dipertahankan oleh Cindy siang ini berjudul Strategi Efektif Pengelolaan Limbah Infeksius Padat Rumah Sakit yang Berkelanjutan, yang merupakan studi kasus di RSUD Sultan Imaduddin, Bangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jadi saudari Cindy ini pembimbingnya adalah Pak Ferry Hermawan PhD sebagai pembimbing 2 ya, dan sebagai pembimbing utama adalah Profesor Dr. Bambang Yulianto ya. Adapun saya bertindak sebagai ketua penguji hari ini, dan sebagai penguji kedua adalah Bu Dr. Ani Sarminingsih. Jadi saya coba tanya dulu untuk Cindy hari ini dalam kondisi sehat Pak Fiat ya? Sehat, Pak. Sehat Sehat, ya, Pak. siap untuk ujian ya. Baik ya, rasanya belum lama dari sebentar hasil, jadi mungkin masih ingat hal-hal yang sudah ditanyakan dari dikomentari ya. Jadi hari ini hal untuk konfirmasi kembali ya. Tapi mungkin hari ini karena ujian tesis akan lebih komprehensif mungkin ya pertanyaannya. Baik, seperti biasa sesi pertama adalah sesi untuk pemaparan presentasi dari Cindy. Waktunya 15 menit saja karena masing-masing kan sudah dari pembimbing maupun penguji masih inilah ya, masih hangat gitu ya. Jadi cukup 15 menit. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya persilakan Cindy untuk memulai presentasi. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, share screen-nya sudah terlihat di sini. Silakan dimulai. Baik. Yes. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Septiana Simangunsong. Di sini paparkan penelitian saya yang berjudul Strategi Efektif Pengelolaan Limbah Infeksius Padat Rumah Sakit yang Berkelanjutan di Rumah Sakit Umum Imaduddin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Baik, adapun yang menjadi urgensi mengapa saya melakukan penelitian di sini, dikarenakan RSUD Sultan Imaduddin merupakan salah satu rumah sakit pemerintah tipe B yang telah terakreditasi paripurna, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam hal pengelolaan limbah infeksius, terutama pada aspek teknis, yaitu pada penyimpanan sementara dan sumber daya manusia. Secara nasional juga pengelolaan limbah B3 ini belum optimal akibat keterbatasan fasilitas SDM dan kepatuhan regulasi. Dan secara global juga pengelolaan limbah infeksius ini terutama di negara berkembang masih terus masih banyak mengalami tantangan yang beresiko terhadap kesehatan serta lingkungan. Kemudian adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis efektivitas dan tingkat kepatuhan pengelolaan limbah infeksius padat berdasarkan aspek teknis dalam ketentuan Permen LHK nomor P56 tahun 2015. Kemudian untuk menganalisis tingkat
pengetahuan dan sikap petugas pengelola limbah infeksius, serta perannya dalam mendukung efektivitas pengelolaan limbah infeksius yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyusun strategi pengelolaan limbah infeksius padat yang efektif dan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis SWOT untuk meningkatkan kepatuhan regulasi dan keberlanjutan di RSUD Sultan Imanuddin. Kemudian berdasarkan Permen LHK nomor P56 tahun 2015, pengelolaan limbah infeksius dimulai dari tahap pengurangan, kemudian pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan. Kemudian metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, di mana metode kualitatif dan kuantitatif ini saling melengkapi. Pendekatan kualitatif sendiri ini dilakukan untuk mengetahui kondisi existing pengelolaan limbah infeksius di RSUD, kemudian dibandingkan dengan Permen LHK nomor P56 tahun 2015. Kemudian dilakukan juga wawancara kepada informan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengelolaan yang terjadi di RSUD Sultan Imanuddin. Kemudian dilakukan penentuan strategi melalui analisis SWOT berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan diskusi bersama sanitarian. Kemudian pendekatan kuantitatif di sini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk menilai pengetahuan dan sikap tugas terhadap pengelolaan limbah infeksius padat dengan responden penelitian ini yaitu sanitarian, perawat, dan petugas kebersihan. Kemudian dilakukan juga penentuan prioritas strategi melalui perhitungan skor pada matriks SWOT. Kemudian ini adalah studi penelitian saya di RSUD Sultan Imanuddin yang merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang telah terakreditasi paripurna yang memiliki 3 jenis pelayanan yaitu rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Kemudian ini adalah ruang-ruang penghasil limbah infeksius padat yang mana ruang ini merupakan ruang yang memiliki aktivitas medis yang cukup tinggi. Kemudian karakteristik limbah infeksius yang dihasilkan di ruang-ruang penghasil limbah yaitu ada limbah infeksius umum, anatomis tubuh manusia, peralatan medis non tajam, peralatan medis tajam, dan peralatan medis yang telah terkontaminasi cairan tubuh pasien lainnya. Kemudian timbulan limbah yang dihasilkan di Rumah Sakit RSUD Sultan Imanuddin ini cenderung mengalami penaikan setiap tahunnya. Akan tetapi dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan adanya masa transisi dari era COVID-19 menuju era new normal, di mana terjadi pengurangan pemakaian hazmat, face shield, masker N95, penutup kepala dan kaki, sehingga menurunkan volume limbah yang dihasilkan. Hasil ini signifikan dengan kekuatan hubungan yang kuat antara jumlah pasien dengan jumlah timbulan limbah infeksius. Kemudian kondisi existing pengelolaan limbah di RSUD Sultan Imanuddin dimulai dari pemilahan yang mana alur proses ini dilakukan dari ruang sumber dengan memisahkan antara limbah domestik dengan limbah infeksius. Kemudian dipisahkan juga antara limbah infeksius non tajam dengan limbah infeksius tajam, benda tajam. Yang benda tajam tersebut diletakkan di safety box, sementara yang limbah infeksius non tajam langsung diletakkan di plastik berwarna kuning. Kemudian setelah dilakukan pemisahan, petugas kebersihan melakukan pengumpulan limbah dari ruang sumber sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 6 pagi dan 2 siang dengan menggunakan troli khusus disesuaikan dengan jenisnya. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan dari ruang sumber, dilakukan penimbangan di area TPS Limbah B3. Setelah dilakukan penimbangan, limbah tersebut langsung diangkut menuju area insenerator dengan penyimpanan dilakukan di ruang insenerator selama kurang lebih 2 jam menunggu limbah dilakukan pemusnahan di insenerator. Yang mana pemusnahan itu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pukul 8 dan pukul 4 sore. Kemudian untuk mengendalikan pencemaran udara, di sini dilakukan uji emisi secara berkala sebanyak 1 kali dalam setahun.
yang mana hasil dari uji laboratorium menunjukkan hasil parameter emisi gas dan logam berat insenerator masih berada di bawah baku mutu. Kemudian setelah dilakukan pengolahan, maka residu hasil insenerasi disimpan di dalam drum-drum penyimpanan abu untuk dilakukan pengiriman ke pihak ketiga, yaitu PT Artama Sentosa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tahap cenderung sudah sesuai dengan Permen LHK nomor P56 tahun 2015, akan tetapi di sini menjadi evaluasi dan monitoring secara berkala pada tahap penyimpanan, yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan sanitarian, meskipun pada tahap itu sudah dianggap efisien secara operasional, namun pada tahap jangka panjang tentu ini akan menjadi perhatian lebih lanjut, sehingga diperlukan evaluasi dari aspek regulasi dan pengendalian risiko jangka panjang. Kemudian adapun responden yang menjadi penelitian saya, yaitu terdiri dari 200 responden yang terdiri dari sanitarian, perawat, dan petugas kebersihan, yang mana sebagian besar di sini petugas belum pernah mengikuti pengelolaan limbah B3. Kemudian dilakukan juga penilaian pengetahuan petugas terhadap pengelolaan limbah infeksius yang menghasilkan. Di sini bisa kita lihat bahwa di antara ketiga strata responden ini, petugas kebersihan memiliki nilai pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan sanitarian dengan perawat. Namun secara umum, pengetahuan petugas kebersihan sudah baik, dibuktikan dengan nilai yang didapat yaitu di atas 79 di setiap tahapnya. Namun di sini tetap menjadi perhatian, sehingga diperlukan penguatan, pelatihan, dan budaya keselamatan kerja bagi petugas kebersihan. Kemudian pada penilaian sikap petugas, di sini bisa kita lihat bahwa ketiga strata responden juga memiliki respon yang positif dan mendukung pengelolaan limbah infeksius yang aman dan berkelanjutan. Akan tetapi di sini bisa kita lihat pada petugas kebersihan dan perawatan belum sebaik yang dimiliki oleh sanitarian. Kemudian dilakukan penentuan strategi untuk mengelola limbah infeksius. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal dan eksternal ini dilakukan bersamaan dengan diskusi bersama sanitarian tentang hasil observasi dan wawancara yang didapat dari penelitian. Kemudian didapatkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah itu dilakukan pembobotan bersama sanitarian untuk menentukan prioritas strategi pengelolaan limbah infeksius, yang mana bisa kita lihat di sini strategi kekuatan dan peluang memiliki skor tertinggi, yaitu mencapai 62,48. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa posisi strategi yang bisa digunakan oleh RSUD Sultan Imanuddin merupakan strategi progresif, yaitu bisa kita lihat seperti penguatan pengawasan oleh sanitarian untuk mencegah risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan, optimalisasi insenerator melalui pemeliharaan dan uji emisi secara rutin, yang mana setidaknya uji ini dilakukan setidaknya 6 bulan sekali. Kemudian peningkatan sarana dan SDM melalui dukungan dana pemerintah seperti pengamprahan APD secara rutin, peningkatan kualitas kemasan limbah yaitu plastik pengemasan limbah infeksius, kemudian peningkatan kualitas timbangan yang sebelumnya menggunakan timbangan gantung supaya bisa diganti menjadi timbangan digital agar mempermudah kerja petugas kebersihan, dan dilakukan pelatihan pengelolaan limbah B3. Kemudian bisa dilakukan peningkatan kolaborasi pihak ketiga berizin terhadap pengendalian pencemaran udara agar bisa dilakukan uji emisi insenerator setidaknya 6 bulan sekali. Kemudian bisa dilakukan digitalisasi pencatatan limbah untuk meningkatkan efisiensi monitoring dan pengawasan timbulan limbah dengan kerjasama melalui PT Buana Varia Komputama, yang mana PT Buana Varia Komputama ini merupakan salah satu mitra kerja RSUD dalam bidang sistem informasi manajemen, yang saat ini
eh, pemanfaatannya belum menyeluruh kepada seluruh unit kerja di RSUD Sultan Imanuddin. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa secara umum pengelolaan limbah infeksius di RSUD ini sudah memenuhi syarat. Akan tetapi pada tahap penyimpanan sementara ini masih menjadi evaluasi agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian pengetahuan dan sikap sanitarian, perawat, petugas kebersihan sudah tergolong baik dan positif dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan limbah infeksius yang aman dan sesuai dengan regulasi. Kemudian yang terakhir, strategi pengelolaan yang direkomendasikan seperti penguatan pengawasan, optimalisasi insenerator, peningkatan sarana dan SDM, kolaborasi pihak ketiga, dan digitalisasi pencatatan limbah dengan memanfaatkan pihak ketiga. Dan saran yang bisa diberikan kepada pihak rumah sakit, yang pertama yaitu agar rumah sakit bisa mematuhi seluruh aspek teknis sesuai dengan regulasi, khususnya pada tahap penyimpanan sementara yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Mengingat limbah infeksius ini diletakkan di ruang terbuka selama kurang lebih 2 jam. Kemudian dilakukan pelatihan pengelolaan limbah B3 yang berkelanjutan bagi petugas pengelola limbah guna meningkatkan pemahaman pengelolaan limbah sesuai dengan SOP dan regulasi. Kemudian yang ketiga yaitu diharapkan rumah sakit bisa menerapkan strategi yang telah disusun untuk dapat mengelola limbah infeksius padat yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi penelitian saya kembalikan ke penguji. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari Saudari Cindy ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan sesi ini kebetulan saya sebagai penguji pertama, sehingga mungkin saya terlebih dahulu yang akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, sebelum nanti kita akan lanjutkan ke penguji kedua, yaitu Bu Dr. Ani, lalu ke pembimbing kedua, ya, nanti Pak Ferry jika sudah rawuh, dan kemudian terakhir ke pembimbing utama, yaitu Bapak. Baik, oke, Cindy ya. Jadi secara umum tadi Anda sudah menjelaskan bahwa pengelolaan limbah infeksius di RSUD Sultan Imanuddin ini sebagian besar sudah sesuai Permen LHK ya, nomor 56 tahun 2015, ya kan? Betul, Pak. Kecuali ya, berarti kecuali hanya pada saat tahap penyimpanan sementara ya. Betul, Pak. Berarti itu ya catatannya, itu saja. Oke. Ya, Pak. Namun tahap penyimpanan sementara ini kan yang limbah B3 khususnya itu ya, ini tahapan yang krusial apa tidak menurut Anda? Kalau dari jangka pendek, berdasarkan jangka pendek pengelolaan limbah di rumah sakit, ini masih cukup efektif, Pak, karena pemusnahan dilakukan di hari yang sama, akan tetapi menjadi krusial apabila terjadi gangguan pada insenerator, yang mana peletakan limbah infeksius di ruang terbuka, yang mana area insenerator ini juga area yang bisa diakses oleh seluruh petugas, termasuk keluarga pasien, sehingga ini bisa menjadi evaluasi dan monitoring secara berkala, Pak. Seperti itu. Ya, artinya tahap penyimpanan sementara ini sebetulnya masuk tahapan yang penting ya, penting. Jadi ketidakpatuhan ini juga tidak bisa ditolerir ya. Kalau dalam suatu sistem berantai kan, ini sistemnya ya. Jadi ada sistem yang masih bisa dikatakan kurang
support terhadap keberlangsungan sistem, ya. Lalu untuk yang masuk ke dalam insinerator ini, tadi kan sudah ada klasifikasi sampah padatnya. Itu sampah padat apa saja yang nanti akan masuk ke dalam insinerator? Baik, hanya diperbolehkan limbah dengan kategori tajam dan non-tajam, kemudian limbah anatomis tubuh, dan tidak diperbolehkan untuk limbah yang mengandung logam berat seperti merkuri, karena akan melepaskan senyawa yang berbahaya di udara seperti itu, Pak. Dan untuk pengelolaan limbah anatomis tersebut juga sebelumnya dilakukan pengawetan menggunakan formalin sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap saat disimpan di area insinerator. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk yang limbah anatomis ini ya, apakah hanya dengan pemberian formalin saja? Lalu biasanya pengemasannya bagaimana? Pengemasan sebelum masuk insinerator? Sebelumnya untuk limbah anatomis ini sendiri ada dua pilihan, Pak. Boleh diserahkan kepada keluarga pasien atau diolah sendiri oleh RSUD melalui berita acara yang diberikan dari ruang instalasi, dari ruang operasi ke ruang perawatan. Jika keluarga pasien menghendaki supaya limbah anatomis ini dimusnahkan di RSUD, maka pihak RSUD akan melakukan pengepakan menggunakan plastik berwarna kuning, kemudian dipak lagi menggunakan kardus seperti itu, Pak. Kardus kemudian diisolasi supaya tidak bisa dibuka oleh orang. Oke, jadi tertutup ya sebetulnya ya dalam kondisi itu. Oke. Nah, karena judul tesis Anda ini kan ada istilah berkelanjutannya ya, berkelanjutan. Namun dalam sistem pengelolaan limbah padatnya ini kan insinerator ini kan penggunaan insinerator ini kan menghasilkan emisi dan residu, ya kan? Residu abu B3. Nah, bagaimana nih dengan kaitan dengan judul Anda yang ada istilah berkelanjutannya? Apakah ini sudah sesuai atau penggunaan insinerator ini bisa dikatakan ya tidak berkelanjutan menurut Anda? Gimana menurut Anda? Berdasarkan aspek teknis ini bisa dikatakan berkelanjutan, Pak, karena pihak rumah sakit juga rutin melakukan uji emisi untuk mengetahui pelepasan gas yang dihasilkan dari insinerator ke udara, yang mana hasil dari uji lab sendiri itu menghasilkan kadar di bawah baku mutu antara penghitungan emisi dan logam berat yang dihasilkan dari setiap pembakaran. Yang mana kalau misalnya terjadi hasil gas buangan yang di atas baku mutu, tentu ini akan menjadi hal yang dipantau, Pak, tentunya oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, yang mana bisa saja izin operasional penggunaan ini bisa dihentikan. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti, tapi kan bukan berarti tanpa dampak sama sekali ya. Jadi masih ada potensi dampak sebetulnya dari insinerator ini ya. Makanya gimana menurut Cindy? Sejauh ini, selama saya melakukan penelitian, belum pernah ditemukan kadar baku mutu, kadar emisi dan logam berat di atas baku mutu, Pak. Apa saja sih yang dipantau untuk emisi dari insinerator ini? Dioksinnya dipantau nggak? Ada, Pak. Pertama itu Ada. ada. Untuk emisi sendiri itu ada arsen, kadmium, kromium, timbal, kalium, kemudian ada total hidrokarbon,
sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrogen klorida, merkuri, karbon monoksida, dan hidrogen fluorida. Oke. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan istilah keberlanjutan yang Anda pakai ya di tesis ini, dari aspek kelembagaan ya kan, manajerial, lalu penguatan SDM dan aspek lingkungan, apa bisa dikatakan aspek lingkungan ini yang paling harus diperhatikan untuk hal keberlanjutan? Tentu Pak, karena seperti yang kita tahu ini kan area rumah sakit yang mana banyak pasien di dalamnya. Jadi pencemaran udara ini sangat sangat penting untuk dipantau secara berkala sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat maupun keluarga pasien mengenai pembakaran yang dilakukan di insenerator. Kalau masker itu juga masuknya ke insinerator nggak? Maaf Pak, gimana Pak? Masker Masuk Pak. masuk di insinerator ya? Ya. Oke. Nah, satu hal yang masih saya ingat dari seminar hasil kemarin adalah eh, penilaian tentang aspek pengetahuan dan sikap petugas itu kan sudah baik ya. Tetapi praktik pengelolaan limbahnya masih belum sepenuhnya patuh regulasi ya, betul ya? Ya kan? Seingat Ya, saya Pak. begitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menyikapi kondisi tersebut? Berdasarkan hasil dari penilaian pengetahuan ini, memang di semua aspek responden sudah memahami dengan baik. Tetapi di keadaan di realitas di lapangannya terjadi ketidaksesuaian, terutama pada tahap penyimpanan sementara. Ini juga menjadi catatan, Pak, karena alasan pertimbangan dari sanitarian itu karena pemusnahan dilakukan di hari yang sama. Jadi, sanitarian memberikan arahan kepada petugas kebersihan supaya limbah yang sudah dikumpulkan di ruang-ruang sumber itu langsung diletakkan di area insinerator untuk kerja efisien dan cepat. Itu pertimbangan dari sanitarian. Namun kalau dilihat dari sisi aspek regulasi, tentu ini eh, masih menjadi catatan. Itu yang menjadi concern juga Pak di penelitian saya. Karena rumah sakit mempunyai alasan, sementara regulasi mempunyai standar. Seperti itu, Pak. Ruang insineratornya itu tertutup ya? Terbuka, Artinya Pak. aksesnya juga aksesnya terbatas ke ruang insinerator. Untuk area insinerator itu di ruang terbuka, Pak. Oh, terbuka. Oh, Iya. ini dia ya. Mungkin kalau penyimpanan limbah sementara kan harusnya mau lebih baik kan ada tempat khusus yang tertutup, ya nggak? Seharusnya seperti itu, Ya Pak. kan? Setidaknya ya kalau memang dia beralasan bahwa itu kan di hari yang sama akan dilakukan proses ya dimasukkan insinerator, tapi kan antrian-antrian itu harusnya transit di ruang transit sementara yang tertutup, ya kan? Begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi rekomendasi dari Anda. Sudah belum rekomendasi itu? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang tentang timbulan limbah ya. Timbulan limbah infeksius di rumah sakitnya itu relatif rendah ya. Untuk Nah, pertanyaan ya, gimana? Relatif rendah atau gimana? rumah sakit tipe B di daerah Mm-mm. dan di negara berkembang rata-ratanya seperti itu, Pak, di antara Seperti itu. 0,2 ya sampai 1. Oh, trennya berarti masih masuk dari tren yang
rumah sakit lainnya di negara berkembang. Iya, Pak. Nah, apakah timbulan limbah infeksius yang di angka tersebut itu menunjukkan pengelolaan yang efisien? Sudah Sudah bisa, ya, bisa sudah dikatakan begitu? efisien, Pak. Iya, Kenapa? karena Kenapa bisa? Maksud ya, saya gini, mm, apakah tidak ada potensi-potensi timbulan rendah, timbulan limbah infeksius yang rendah itu ada hal misalnya under reporting misalnya ya, dalam hal pencatatannya kurang apa kurang valid atau misalnya ya di bawah semestinya, atau misalnya juga bisa karena pemilahannya belum optimal atau hal ini. Ini sudah tergali belum di proses Anda observasi maupun wawancara? untuk pencatatan sendiri itu sudah sesuai, Pak, dengan SOP yang seharusnya. Akan tetapi di sini karena fasilitas timbangan yang digunakan itu masih timbangan gantung, jadi eh, cara kerja petugas kebersihan itu mungkin agak sedikit berat karena limbah harus diangkat dulu sama mereka yang Angkat. ya diangkat, Pak, dan mana itu kadang terjadi rembesan darah dari kantong plastik itu. Jadi ini juga menjadi masukan masukan saya ke pihak rumah sakit supaya bisa diganti timbangan gantung menjadi timbangan digital yang timbangan duduk sehingga mengurangi resiko paparan kepada petugas kebersihan. Tapi sebetulnya kalau rembesan darah, meskipun tidak pakai timbangan gantung, timbangan yang biasa ya, yang itu juga tetap tidak diperkenankan ya. Jadi justru preventif, jangan sampai ada rembesan darah mungkin ya. Itu saya rasa belum sesuai dengan SOP saya rasa. Terusnya kan darahnya bisa lebih protektif lagi untuk penyimpanannya itu. Ini kan berarti ada yang belum sesuai kan? Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya itu dari kualitas plastik yang digunakan, Pak. Mungkin bisa diganti menjadi Iya. plastik yang lebih tebal. Nah iya, jadi itu perhatiannya khusus dan tidak terlalu terkait dengan jenis timbangan apakah gantung ataupun tidak, karena meskipun timbangan yang bukan gantung pun itu tetap masalah kalau masih ada rembesan, karena paparannya kan tetap ada ya, ceceran itu masih ada dan itu eh, berbahaya, meskipun tidak termasuk limbah infeksius padat ya kalau darah ya kan, Masuk ya kan dari tidak masuk, masuk. masuk, Pak. Iya, Oh, masuk juga. iya, Masih juga ya kategori iya. padat. Limbah. Oh iya, apalagi itu ya. Oke, ya jadi itu perlu di-highlight ya di situ tentang timbulan darah tadi. Kembali lagi ke insinerator ya. Ini kan emisinya ada potensi emisi berbahaya sehingga dipantau, dimonitor ya. Emisinya itu saya pengen tahu eh, ada nggak sebetulnya alternatif lain selain insinerator? Sejauh pemahaman saya di baik negara berkembang maupun negara maju ini masih memanfaatkan insinerator, Pak, dalam hal Mm-mm. pemusnahan limbah. Jadi belum ya, tetap ini jadi andalan ya. Iya, Pak. Mungkin paling visible kali ya dari sisi cost. Kalaupun ada teknologi yang menggantikan insinerator masih terlalu mahal mungkin ya, mungkinan ya. Oke. Nah, sekarang dari sisi SDM-nya ini kan, sanitariannya tadi sebutkan cuma 3 ya. Betul, Pak. Udah 3 dan ketiga-tiganya belum ikut pelatihan kelihatannya tadi ya. Ketiganya sudah mengikuti Oh pelatihan. sudah, Iya, Pak. oh sudah. Oh, saya tadi salah baca. Oke. Eh,
Lalu kelihatannya 3 ini kan masih kurang ya. Ya, Yang kurang di petugas kebersihan, Pak. petugas kebersihan, bukan Iya, sanitarian. Jadi untuk sanitarian 3 itu sudah dianggap cukup, baik, Pak. sudah baik. Iya, Oke. Jadi tidak ada hal yang menjadi kelemahan di situ ya. Oke. Nah, mungkin sekarang dari sisi tadi adalah kolaborasi dengan pihak ketiga, gitu ya. Nah, jadi rumah sakit ini masih bergantung pada pihak ketiga, ya kan? betul, Pak. Nah, balik lagi kalau dikaitkan dengan sistem yang berkelanjutan, ini kan ada potensi juga nih, kalau masih bergantung pada pihak ketiga, kalau pihak ketiganya tersebut berhenti beroperasi, kan terancam ya keberlanjutannya gini. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, tapi pihak ketiga di mana Pangkalan Bun itu ya, Iya, Pak. itu ada berapa perusahaan-perusahaan yang sejenis seperti itu? Artinya kan kalau ada apa-apa, ada plan B gitu kan untuk mengejar pihak ketiganya masih ada alternatif perusahaan-perusahaan yang juga bisa menangani itu di sana? Atau itu satu-satunya di Pangkalan Bun? Kalau perusahaan pihak ketiga yang dipakai di Pangkalan Bun itu cuma untuk mengukur emisi aja, Pak. Untuk Oh, cuma eh, mengukur emisi aja. iya, hanya emisi saja, Pak. Untuk penimbunan tadi itu dilakukan di perusahaan di Jawa Timur. Oh ya, pihak ketiganya justru di Jawa Timur, lebih Betul, jauh Pak. lagi ya. Yang Oke. penimbunan. Hmm, oke, ya. Ini malah lebih ini lagi ya, ribet lagi ya nih ke Jawa Timur jauh dan banyak potensi kan pengirimannya berarti pakai apa? Kapal laut mungkin ya. Betul, Pak. Nah, di situ potensi kalau ada hal-hal misalnya yang tidak lancar gitu kan, pengirimannya segala macamnya ya. Oke. Oke, mengenai strategi yang sudah Anda susun dan rekomendasikan, apakah strategi yang Cindy susun ini bisa diterapkan di semua rumah sakit daerah? Bisa, Pak. Disesuaikan dengan Bisa. kondisi ya rumah sakit, khususnya rumah sakit daerah di tipe B. Nah, eh, ada catatan nggak misalnya kan tipe B eh, hal-hal yang mungkin rumah sakit daerah tipe B yang aspek mana yang kira-kira paling sulit untuk dipenuhi gitu ya. Ya, eh, Aspek em, mana? aspek yang bisa diterapkan di seluruh rumah sakit itu satu, melakukan optimalisasi penggunaan insertator dan uji emisi yang berkala minimal 6 bulan sekali. Kemudian digitalisasi pencatatan, ini saya rasa juga rumah sakit lain juga masih manual, Pak. Kemudian kolaborasi dengan pihak ketiga untuk dilakukan eh, penimbunan. Karena Digitalisasi pencatatan itu seperti apa? kalau di rumah sakit sendiri itu masih dicatat menggunakan logbook sederhana yang ditempel di depan tempat penyimpanan sementara, kemudian nanti di akhir bulan biasanya dikumpulkan oleh sanitarian untuk di-input secara manual di Microsoft Excel. Jadi di Pangkalan Bun juga masih seperti itu, rumah sakit yang Nadine ya? Masih. Betul, Pak. Nah, yang Anda bayangkan dengan digitalisasi itu harus diubahnya seperti apa?
bisa by system karena di rumah sakit sendiri kan Pak sudah kerjasama dalam hal sistem manajemen, sistem informasi manajemen itu dengan PT Buana. Cuman di sini belum menyeluruh Pak penerapannya di di IPSRS khususnya. Ini limbah ini kan termasuk hal yang krusial dan penting ya Pak, tapi belum mendapatkan perhatian dari pihak SIM RS rumah sakit. Jadi digitalisasi ini menurut saya penting supaya memudahkan sanitarian dalam hal monitoring dan evaluasi bila mana terjadi lonjakan timbulan limbah yang dihasilkan setiap harinya Contohnya Pak apa Dedi. sih coba kalau digitalisasi, pencatatan digitalisasi seperti apa contohnya? Sebuah sistem yang digunakan untuk menginput harian limbah yang dihasilkan, antara limbah domestik ataupun limbah infeksius. Artinya kayak ada aplikasinya begitu ya? Betul Pak. Aplikasi. Oh, gitu. Baik. Baik, dari saya kira cukup demikian. Saya akan panggilkan Ibu Dr. Ani untuk bisa melanjutkan sebagai penguji kedua. Persilakan Bu Ani. Baik, nggih Pak Ruli, matur nuwun. Baik, jadi nggih Mbak Cindy. Wah, ini mudah-mudahan apa ya? Besok Natalan sudah lolos gitu ya Mbak Cindy ya. Harapannya ya Mbak, mudah-mudahan ya. Oke. Ya, tadi Pak Ruli sudah banyak menanyakan terkait dengan bagaimana proses dari pengumpulan limbah, bagaimana juga tentang SDM, bagaimana tentang insinerator. Saya mungkin sedikit menambahkan, melanjutkannya tentang kembali ke insinerator ya Mbak. Yang di insinerator itu nanti abunya atau limbahnya insinerator itu ke pihak ketiga ya, yang dikirim Betul ke Bu. Surabaya. Ya, Abunya Bu ya. iya dikirim ke Surabaya. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan dalam hari ini rumah sakit juga tetap memonitor, Mbak? Jadi bahwa setelah diolah limbah infeksiusnya itu dibakar lah ya di insinerator itu, kemudian diserahkan menjadi limbah B3-nya diserahkan ke pihak B3. Nah, apakah setelah itu secara berkala rumah sakit juga tetap memonitor bagaimana pengelolaan limbah B3-nya ini, apa benar-benar dikelola oleh pihak B3, pihak ketiga atau tidak seperti itu? Apakah perusahaan memonitor, Mbak? Kalau saya informasi dari sanitarian itu dari secara formalnya itu nggak ada Bu. Cuman saya pernah tanya hasil abunya itu di pihak Atamanya itu diapakan. Sanitariannya itu bilang langsung solidifikasi, kemudian dilakukan penimbunan di area perusahaan. Yang di Jawa Timur itu gitu. Betul Bu. Nah, ya artinya kayaknya ini juga apa ya? Rumah sakit menurut saya juga perlu memonitor ya, secara berkala apakah betul ini apa dikelola dengan baik gitu loh limbah B3-nya itu, meskipun memang sudah diserahkan ke pihak ketiga ya Mbak ya pengelolaannya, tetapi menurut saya juga perlu tetap ada monitor dari pihak rumah sakit untuk bagaimana ini di pihak ketiga itu benar nggak sih itu bukannya tidak percaya, tetapi saya kira itu untuk transparansi, untuk kejelasan pengelolaan itu mungkin perlu tetap ada monitoring secara berkala gitu ya, tetap dikontrol gitu. Jadi apakah itu kan pasti ada MOU ya, jadi setiap berapa lama sekali, berapa kali mesti ngirimnya, kan nggak mungkin tiap hari ngirim toh karena itu kan jauh. Nah, berapa lama periode pengiriman abu insineratornya tadi Mbak? 3 bulan sekali Bu.
3 bulan sekali. Dan itu, yaitu mungkin tadi yang ditanyakan Pak Ruli, apakah via darat, via darat nggak mungkin ya, via laut atau via udara gitu ya. Jadi apa pengirimannya itu kapasitasnya setelah terkumpul berapa lama. Sayangnya tidak ada ini ya Mbak, tidak ada dokumentasi bagaimana contoh pengiriman ke pihak ketiga itu nggak ada ya? Ada, Bu. Ada. Ada. Kalau itu pengumpulannya yang di Oh, laporan itu. Tapi bahwa pengiriman penyerahan ke pihak ketiga itu seberapa volumenya, terus bentuknya kayak apa, wadahnya kayak gitu nggak ada ya? saya sertakan di laporan, Bu. Dalam bentuk drum-drum yang Oh, oke dimasukkan ya. ke truk. Iya, Oh, langsung itu pengirimannya dalam bentuk drum itu ya? betul, Bu. Oh, oke oke. Bukan yang di kantong-kantong itu bukan ya, bukan ya. Jadi langsung ke drum. Oke, baik. Terus ya selanjutnya ini alhamdulillah sekarang tadi hujan gede sekali Pak Ruli nggak kedenger sampai ini sekarang sudah mulai reda jadi agak agak terdengar. Ya. Baik, kemudian eh terkait dengan sebentar. Nah, nah ini tadi di laporan, di hasil wawancara tadi, di instalasi bedah sentral itu ya, ini Mbak Cindy menyatakan bahwa, Mbak Cindy mencatat bahwa limbah jaringan tubuh diberikan cairan formalin, ya toh, sebelum Betul. dimasukkan ke kantong kuning gitu ya, untuk mencegah pembusukan. Nah, kira-kira ini Mbak Cindy bagaimana ini meninjau, ini kalau dilihat dari K3 gitu ya Mbak ya, itu kan formalin untuk mencegah pembusukan dari organ-organ yang atau sisa-sisa apa jaringan tubuh yang misalkan sisa operasi dan sebagainya itu bagaimana penambahan formalin tadi bagi K3 gitu ya, bagi K3. K3 bagi petugasnya itu apakah penambahan zat kimia tadi itu tidak berisiko mengubah karakteristik limbahnya gitu. Kira-kira bagaimana Mbak kira-kira? Jadi kan jaringan tubuh kemudian dikasih formalin, kemudian nah itu penambahan zat kimia kan. Ini apakah tidak berisiko mengubah karakteristik limbahnya tadi menjadi campuran limbah kimia yang memerlukan penanganan yang mungkin berbeda gitu. Atau memang juklaknya seperti itu, tapi apakah itu juga dikaji atau bagaimana gitu Mbak? Ya, kalau dari pihak K3-nya sendiri itu meninjau dari sisi ke petugasnya, Bu. Karena kan seperti yang kita tahu formalin itu kan baunya banyak sekali dan bahkan bikin mata perih. Iya, Iya, jadi eh, dari sisi keselamatan kerjanya itu dilakukan. pekerjanya ya, Iya, lebih ke petugas ya. Tapi bahwa akhirnya si limbahnya sendiri berubah karakternya itu tidak dievaluasi ya, tidak dikaji ya. iya, Bu. Karena itu nanti yang ini tadi yang memang dimasukkan ke insinerator juga semua ya. Iya, Bu. Oke, oke. Eh, apakah itu ya mungkin perlu dikaji nggak ya kalau misalkan itu ditambahin formalin yang tadinya limbahnya itu sebenarnya termasuk ya, kalau boleh dibilang limbah organik ya. Tapi begitu ditambahkan formalin kan menjadi tidak bisa apa tidak bisa dianggap limbah yang ya karena tidak membusuk tadi ya. Gitu. Oke, tapi memang hanya ke K3-nya ke petugas ya. Betul, Bu. Baik. eh, kemudian ada juga ini peningkatan limbah infeksius di RSUD Manudin terus meningkat hingga mencapai 0,8 kg per bed per hari. Eh, Kalau ini kan sebenarnya kok saya agak bingung, Mbak. Peningkatan limbahnya itu 0,8 menjadi hingga 0,8 sekitar 0,4 sampai 0,8 gitu ya. Artinya ada peningkatan sampai 0,8 kilogram per bed per hari. Kok terjadi peningkatan itu kira-kira apa ya Mbak penyebabnya? Iya.
Sudah pasti pertama itu dikarenakan tingginya aktivitas medis, seperti tingginya jumlah pasien. Karena tren peningkatan jumlah pasien ini saya lihat juga mengalami peningkatan, Bu, setiap tahunnya. Jadi berpengaruh terhadap timbulan yang dihasilkan. Atau maksud saya gini, ini kan satuannya tuh per bed per hari. Nah, kalau jumlah bednya meningkat, iya, tapi bahwa hasil limbah per bed itu kan artinya per orang ya. Satu bed itu kan dipakai untuk satu orang, atau satu bed dipakai beberapa orang sehingga meningkat gitu per bednya. Kalau Satu bed. misalkan seperti orang gini, seperti orang kebutuhan air per orang per hari, itu ya jumlah totalnya meningkat, tetapi bahwa kebutuhan per hari kan tetap ya segitu, katakanlah 100 liter per orang per hari. Atau limbah yang dihasilkan per rumah tangga katakanlah 0,5 kilogram per orang per hari. Nah, kalau orangnya bertambah itu total produksi sampahnya yang meningkat, tapi bahwa yang dihasilkan per orang per hari kan ya segitu-segitu saja gitu loh. Maksud saya itu kok terjadi peningkatan itu penyebabnya apa? Kalau peningkatan jumlah bed bukan apa namanya, limbahnya meningkat karena apa gitu, kegiatan di bed itu apa sehingga meningkatkan jumlah per harinya gitu. Kira-kira Dari, gimana, Mbak? dari aktivitas medis yang dilakukan di antar pasien, Bu. Karena kan di setiap pasien itu kan perlakuan medisnya beda-beda, Bu. Jadi Mhm. berpengaruh terhadap jumlah. Limbahnya. Ya, Oh, perlakuan tiap, iya, iya, paham saya sebenarnya. Cuman saya agak bingungnya itu kok per bed per harinya kok makin meningkat gitu. Apa tipe sakitnya mungkin makin berbeda sehingga penanganannya, artinya ya penyakitnya mungkin makin complicated gitu ya. Sehingga jumlah limbahnya juga makin, karena penanganan yang diperlukan juga makin meningkat sehingga limbahnya juga makin meningkat. Nah, ini yang saya tadi masih agak bingung membaca ini. Apakah iya itu tiap hari semakin meningkat itu kegiatan per bednya itu per hari sehingga limbahnya menjadi makin meningkat dari 0,4 sampai 0,8 kilogram per bed per hari. Kemudian oke, dari ini Mbak, terkait dengan ini dari beberapa aspek pengelolaan sebenarnya yang tadi juga sudah disinggung Pak Ruli, hanya satu aspek yang tidak sesuai ya sebenarnya dari tahap penyimpanan itu ya Mbak, betul, Bu. yang hanya karena penyimpanan karena dianggap lokasinya dekat dengan insinerator gitu ya. Nah, tapi misalkan ini ya, katakanlah itu saat ini kan dianggap ya dinormalisasi gitu ya, seolah-olah dinormalisasi. Nah, tetapi menurut Mbak Cindy nih nanti kan sebagai ahli ilmu lingkungan begitu, kenapa Mbak Cindy tidak merekomendasikan perbaikan kualitas itu ya, kualitas. Tadi kan kedengeran ada yang bocor-bocor segala macam gitu ya. Kira-kira rekomendasinya sebagai ahli lingkungan itu adakah perbaikan dari ketidaktaatan ini tadi, Mbak? Ya, untuk perbaikan tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu mungkin bisa peningkatan peningkatan kualitas pengemasan limbahnya itu. Kantongnya misalkan Ya, gitu ya. betul, Bu. Mhm. Supaya diganti menjadi yang lebih tebal karena limbah dari setiap ruang sumber itu langsung dimasukkan lagi ke satu plastik besar yang mana Mhm. bertumpuk-tumpuk-tumpuk itu mungkin yang menyebabkan terjadi gesekan antara Bocoran, kebocoran sehingga menyebabkan kebocoran karena limbah tadi kan Bu nggak banyak juga limbah yang terkontaminasi cairan contohnya darah. Darah ini Mhm. pun dari juga cukup cukup banyak ya Bu, soalnya Mhm. salah satu ruang penghasil limbah itu salah satunya ruang hemodialisa. Itu Nah. kadang limbah yang dihasilkan tuh limbah kantong-kantong darah. Yang mana ini Oh, juga iya, iya, iya. Dan itu nanti menjadi dicampur perhatian. aduk, dicampur semua begitu ya. Semua memang ya yang tadi karena semua limbah infeksius itu akhirnya di rumah sakit ini berakhirnya di insinerator ya. Di situ ya Mbak ya, berakhirnya Betul, memang Bu. di insinerator.
Oke, kemudian cuman mungkin lebih kepada pengemasan, kemudian juga apa tadi penyimpanan, kemudian K3-nya terhadap petugas ya, K3 terhadap petugasnya begitu. Nah, berikutnya tentang ini Mbak, saya masih dari kemarin juga nanya itu untuk implementasi digitalisasi seperti tadi Pak Guru ditanyakan juga, apakah itu, memang apa ya, menjadi strategi utama gitu ya, yang Mbak Cindy sampaikan gitu ya untuk kemudahan atau ya, sistem pencatatan data limbah gitu ya. Apakah itu yang paling paling strategi yang paling mungkin untuk dilakukan ke depan gitu, Mbak? Salah satunya ya Bu, karena pertama ini kan karena keterbatasan sanitarian yang mana tugas fungsi sanitarian ini bukan hanya pengolahan limbah, ada tugas yang lain Bu. Jadi ini untuk memudahkan sanitarian juga Bu. Yang mana kalau misalnya penginputan ke Microsoft Excel itu dilakukan sebulan sekali dengan hasil dari kertas logbook sederhana itu, Ya, ini kan juga repot ya. iya Dan kadang-kadang malah lupa itu enggak pencatatannya. Ya, dan itu harapannya bisa dilakukan jadi pada saat mencatat pagi sore itu tercatat langsung gitu ya. betul. Oke, baik. Kemudian terkait dengan masih saya apa lagi ya yang di situ terkait dengan ini insinerator lagi. Ini sebenarnya jarak dari pemukiman yang insinerator itu berapa jauh Mbak dari pemukiman terdekat? Hmm, Terbatasi tembok gitu saja ya? Atau betul Bu. gimana? Kalau Oh, saya ukur mungkin lebih dari 50 meter ada kayaknya Bu. 50 sampai 100 tuh ada kayaknya. Karena lumayan besar Bu area rumah sakit. area rumah sakitnya besar. Kemudian Iya, jarak setelah itu dibatasi oleh jalan ya. betul. Dibatasi oleh jalan, kemudian itu baru pemukiman terdekat. Nah, sejauh ini apakah pernah ada nggak sih komplain dari warga sekitar gitu ya, terkait dengan pengelolaan rumah sakit ini? Apakah mungkin tidak sekedar dari insinerator karena ada mungkin kebauan atau mungkin ada apa ya, bau atau asap atau apa gitu yang warga sekitar pernah komplain atau mungkin juga bisa jadi ada limbah cair yang mengalir misal nih, terus akhirnya warga juga, "Oh, ini kok ada bau dari rumah sakit," atau apa, itu pernah nggak ada komplain seperti itu? Atau mungkin Mbak Cindy tidak tidak mengambil sampel di warga sekitar rumah sakit? Betul Bu, saya tidak mengambil sampel di Hmm. masyarakat. Oh, gitu ya. Tapi mungkin ada baiknya ya kalau misalkan ini perlu perlu apa ya? Ada apa ya? Kalau bisa ada informasi yang kita dapat datanya itu dari warga sekitar gitu ya, secara kuesioner atau kita ngelihat dari masyarakat wawancara langsung apakah keberadaan rumah sakit tersebut ya secara lingkungan itu mengganggu atau tidak seperti itu. Kadang-kadang kan ya tidak semua warga itu mampu mau menyampaikan apa adanya, tapi mungkin bisa jadi kita dapat data-data atau informasi terkait dengan keberadaan rumah sakit itu dari aspek lingkungannya gitu. Tapi mungkin sebaiknya perlu ada saran mungkin ya ke depannya gitu ya, Mbak? Mbak Cindy sendiri bekerja di sana enggak? Enggak Bu. Oh, enggak ya? Iya, Siapa tahu bekerja di sana jadi nanti perlu informasi dari masyarakat sekitar sehingga nanti masalah lingkungannya jangan sampai menjadi masalah di lingkungan begitu, gitu ya. Baik, kemudian satu lagi mungkin terkait dengan satu lagi terkait dengan ini, hasil kuesioner, validitas pengetahuan. Ya, hasil kuesioner menunjukkan pengetahuan dan sikap secara umum sudah baik. Tadi ya skornya 78 dan nah tapi sekali lagi bagaimana ini Mbak Cindy itu yakin bahwa hasil kuesioner ini mencerminkan kompetensi teknis yang sesungguhnya. Mas, jadi kompetensi dari masyarakat responden yang sesungguhnya. Nah ini apa ya?
ngeceknya bagaimana kira-kira ya? Ngeceknya bagaimana ya? Apakah ya karena dianggapnya ini masyarakatnya atau respondennya tadi ya sudah misalkan cukup mampu atau tidak mampu atau memahami atau tidak memahami begitu ya anunya pertanyaannya ya Mbak. Iya, Bu. Oke. Jadi tapi cukup yakin ya terus diuji ya Iya, Bu. diuji ya bahwa Betul, Bu. reliabilitas datanya itu diuji ya. Ya. Dipakai uji apa Mbak? Sperman. Kalau Uji. kalau uji Sperman itu buat hubungan antara timbulan limbah dengan pasien, Bu. Kalau pengetahuan ini data statistik sederhana saja, Bu. Oh, oke. Jadi nggak diuji korelasinya gitu ya. Nggak ada ya. Oke. Baik, satu lagi nih. Nah, oh ya, yang tadi saya tadi baca, yang dari korelasi uji Sperman pada periode Januari sampai Juni 2025 signifikansinya P-nya cukup besar, jauh dari 0,005. Berarti tidak ada hubungan signifikan antar jumlah pasien dan timbulan limbah. Gitu Mbak, bacanya gitu nggak sih? Signifikan, Bu, karena nilai P kurang dari 0,05. P-nya kurang dari 0,05. Iya, lebih Dari kecil. Juni sampai Januari sampai Juni, Oh, P-nya Januari. 0,266. Oh ya, dari Januari sampai Juni ini saya uji Sperman itu nggak signifikan, Bu. Mungkin Nah, kalau itu penyebabnya kira-kira apa atau mungkin bisa dijelaskan, dijelasin nggak Mbak di sana itu? Penyebabnya apa di periode itu kok terjadi anomali data gitu loh? Itu dibahasnya bagaimana? kalau saya dinarasikan ini karena keterbatasan data yang hanya dari Januari sampai Juni, Bu. Mm-mm. Terus Januari sampai Juni. Lah itu maksudnya di waktu tertentu di bulan itu jadi alasannya karena keterbatasan data saja ya. Betul, Bu. Mungkin adakah faktor lain selain keterbatasan data, misalkan apakah mungkin karena perubahan kebijakan atau apa gitu nggak dievaluasi? Sejauh ini belum, Bu. Hmm. Jadi kalau misalkan mungkin bisa dicari juga penyebabnya, mungkin apakah di antara periode ini di tahun yang kalau tahun 2022 sampai 2024 ini kan korelasinya bagus nih ya, korelasinya bagus. Tapi begitu 2025 itu datanya sampai Juni ya. Nah, kok berbeda jauh gitu loh. Jadi apakah terjadi. Ini kan pada tahun yang berbeda, siapa tahu ini mungkin ada kebijakan yang berubah atau bagaimana sehingga ada efisiensi penggunaan alat-alat medis sehingga bisa mengurangi atau apa mengurangi limbahnya gitu ya, mengurangi limbahnya. Jadi ini sebenarnya kalau digambarkan korelasinya itu pasiennya banyak tapi limbahnya sedikit atau sebaliknya kalau digambarkan, Mbak. Kalau digambarkan berbanding lurus, Bu, antara jumlah pasien dengan limbah infeksius. Jadi semakin banyak pasien, semakin banyak juga volume limbah yang dihasilkan. Itu untuk yang periode 2022-2024. Iya, Bu. Oke, artinya ada korelasi positif tadi. Tapi yang 2025 ini loh, maksudnya tidak ada korelasi itu, maksudnya apakah jumlah pasien itu tidak, kalau secara normalnya kan jumlah yang tadi mungkin katakanlah 0,8 kg per bed per hari. Nah, itu tidak menunjukkan besaran itu gitu. Apakah jumlah limbahnya itu menurun atau justru sangat meningkat gitu, pertanyaan saya. Terjadi peningkatan, Bu, setiap Peningkatan tahunnya. jauh. Iya. Bukan yang di 2025 itu dulu, yang datanya anomali tadi loh. Yang tidak ada korelasi, yang tidak ada korelasi jumlah bed, jumlah pasien dengan jumlah limbah. Itu eh, berbeda signifikan dengan trennya yang 2022 sampai 2024 itu karena eh, jumlah limbahnya itu besar sekali dibandingkan jumlah pasien atau sebaliknya.
Kalau dari data rekam medis jumlah pasien itu berbanding lurus, Bu. Tetap Jadi, berbanding lurus. ya, Kalau tetap berbanding lurus berarti kan trennya harusnya juga sama dengan yang 2022 2024, Mbak. Gimana? Kalau berbanding lurus artinya setiap bed menghasilkan limbah sekian. Setiap bed menghasilkan limbah sekian, yang tadi antara 0,4 sampai 0,8. Lah, yang di 2025 itu hasil limbahnya bagaimana dibandingkan dengan jumlah pasiennya, gitu loh. Apakah juga tetap berbanding lurus? Kalau tetap berbanding lurus kan harusnya juga sama dong trennya. Tetap ada korelasi dengan jumlah pasien dan jumlah limbah, kan tetap korelasinya tetap ada gitu. kalau dari uji SPSS itu karena ini asumsi saya ya, Bu. Mm-mm, Mungkin karena data yang diinput kan cuma 6 bulan. mm-mm. Jadi hasilnya belum variasi yang ditunjukkan itu belum seutuhnya untuk 1 tahun. Seperti itu, Bu. Eh, mungkin kalau kalau data itu kan mungkin bukan masalah 1 tahunnya ya, tapi mungkin kan korelasi nih bulan ini jumlah pasiennya sekian, limbahnya sekian. Artinya kalaupun datanya hanya 6 bulan, harusnya juga sudah bisa dicek dong trennya, gitu loh maksud saya. Jadi nanti coba di ini ya, jangan-jangan apa ya? Apakah memang terjadi penurunan? Yaitu tadi pertanyaan saya, apakah limbahnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada? Ataukah sebaliknya, jumlah limbahnya itu selama 6 bulan ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah pasien yang lebih besar, misal kayak gitu. Jadi kalau misalkan jumlah limbahnya lebih sedikit dengan jumlah pasien yang katakanlah cenderung sama atau bednya sama, jumlah limbahnya lebih sedikit artinya ada efisiensi apa semakin efisien dong penggunaan alat-alat medisnya, misalkan terjadi kebijakan apa tadi ada perubahan kebijakan sehingga penggunaan alat-alat medis seminimal mungkin atau seefisien mungkin gitu loh maksud saya. Gitu ya. Nanti coba diperiksa lagi ya Mbak Cindy ya. Baik, Bu. Oke, saya kira itu dari saya Pak Ruli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Cukup banyak ya yang sudah diklarifikasi, ditanyakan oleh Bu Ani. Kita langsung saja, berhubung Pak Ferry sudah hadir. Pak Ferry bisa dengar suara saya? Bisa Pak Ruli. Oke, monggo Pak Ferry. Iya, terima kasih Pak Ruli. Oke. Selamat siang Cindy. Siang, Pak. Ya, baik. Ini sekarang sudah tahap ujian ya. Kemarin waktu asistensi saya sebagai pembimbing, sekarang saya sebagai penguji ya. Pin saja ya. Saya concern dengan naskah tesisnya ya. Tolong nanti Cindy melihat ya, karena itu kan waktu Anda convert ke PDF, itu pasti akan ada perubahan pergeseran. Ya, jadi nanti pesan saya yang pertama, pada saat Anda mengedit final, ya, pastikan bahwa ketika Anda menaruh tabel, ya, tabel di satu halaman, jangan terlalu mepet ke atas atau jangan terlalu mepet ke bawah, karena pasti hasil PDF-nya akan geser. Banyak sekali tabel tadi saya lihat sama grafik itu kepotong-potong, nggak enak ya, bacanya nggak enak sehingga interpretasinya bisa berbeda. Terus tadi saya nyambung yang kedua terkait dengan data jumlah pasien dan timbulan sampah ya. Coba Cindy ditampilkan coba yang tabel tahun terus timbulan sampah dan jumlah pasien ya. Kalau nggak salah itu yang ditampilkan Cindy itu tabel di analisis itu ditampilkan korelasinya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sebenarnya untuk
untuk mendiskusikan yang tadi juga dibahas Bu Ani, itu bisa menunjukkan gambaran detail yang per bulannya, ya, gambaran yang per bulannya, ya. Cindy menganalisisnya per tahun atau semua data dikorelasikan langsung? Saya mau tanya dulu nih. Per tahun, Pak. Ya, gini. Nanti kita pengen nguji apakah benar itu linear atau enggak. Kalau dijadikan satu dan dipecah, harusnya konsisten. Saya tadi sepakat dengan Bu Ani. Hanya mungkin saja kalau itu ditampilkan bersama, nanti akan kelihatan data mana yang aneh, ya. Data mana yang aneh, ya. Artinya yang anomali tadi loh. Yang jadi concern kan yang data Januari sampai Juni ya. Iya, Pak. Ya, jadi begini ya Cindy ya. Coba nanti diperhatikan bulan per bulannya. Jadi kalau kita menganalisis dalam satuan yang lebih besar, artinya bedanya yang harian dengan mingguan beda, mingguan dengan bulanan beda, bulanan dengan tahunan akan beda, ya. Mungkin ada baiknya kalau coba nanti Cindy ditampilkannya dalam bulanan aja gimana? Nanti itu akan lebih kelihatan, ya. Karena Nah, data setuju Pak kadang-kadang, Ferry, setuju. Jadi iya, kayaknya hubungan antara jumlah pasien dengan timbulan bulanan saja, jadi continue dari iya, tahun 2022 sampai 2025 gitu. iya, itu lebih realistis. Betul, betul. Iya, iya. Bisa jadi ada bulan-bulan tertentu ada kejadian apa nggak tahu. Tapi masalahnya Cindy nggak mengeksplor itu ya. Iya, Hmm. Pak. Iya. Coba nanti ya. Coba nanti itu ditampilkan bulanan. Nanti kan akan kelihatan data yang aneh itu mungkin hanya 1-2 bulan aja. Yang lainnya nanti jadi ikut tertarik. Jadi apa? Karena kalau kita ngomongin average, maka itu akan ditarik di tengah-tengahnya lah. Persoalannya itu kan datanya Cindy kan berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Iya, Pak. Nah, 4 tahun. 4 tahun itu kan panjang tuh kalau datanya bulanan. Betul. Nah, jadi saya kok menduga itu ya. Jadi kalau dikelompokkan mungkin karena datanya kan nggak utuh 1 tahun. Nah, maka untuk menjelaskan detailnya ya baiknya bulanan. Tapi kalau Cindy punya data mingguan lebih baik lagi. Nanti akan ketahuan data outlier-nya. Gitu ya. Harus sensitif ya, Cindy harus sensitif. Ya, jangan menerjemahkan data ala kadarnya atau apa adanya. Kita harus mengkritisi itu ya. Bisa jadi saya kok menduganya ada bulan-bulan tertentu di situ dia ada kejadian apa yang kemudian sampah infeksiusnya menjadi signifikan. Misalnya pada saat misalnya demam berdarah mulai banyak misalnya, nanti pasien anak-anak makin banyak, ya, terus kemudian sampahnya makin banyak, itu masuk akal, ya. Biasanya kalau orang-orang biostatistik akan ngomongin itu season by season, bukan bukan tahun per tahun, karena terlalu kasar, ya. Itu ya, Cindy ya, coba nanti itu diperbaiki solusinya itu ya. Kalau tahun terlalu kasar menurut saya ya, range-nya terlalu pendek, ya, terlalu pendek. Jadi nanti korelasinya bisa saja kita menjelaskannya karena potongannya grupnya terlalu pendek, maka jadi bisa beda persepsi, ya. Terus yang kedua, coba nanti di naskah dilihat lagi bahwa apa yang disampaikan di grafik atau tabel, misalnya yang grafik spider diagram itu ya, itu perlu dijelaskan bahwa angka yang dicapai itu skor apa gitu ya. Skor dan skalanya dia masuk yang mana. Jadi itu kesannya cuma gambar spider diagram, terus
Nggak tahu ini masuk yang kategori kecil, sedang, tinggi, ya nggak tahu ya. Ya, ceritanya ada memang ya, tapi gambarnya kurang ya, kurang spesifik ya. Saya melihatnya itu ya. Nggak salah, tapi kurang detail gitu ya. Nah, jadi orang nggak tertarik ini angka 0 sampai 100 kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Lah ya itu 0 sampai 100 tuh makna itu harus dimaknai itu. Sehingga gambarnya itu menarik. Terus gambarnya kecil-kecil terus jadi gimana ya? Grafiknya sudah benar, tetapi ketika terlalu kecil orang jadi mau nonton apa? Legendnya aja kecil sekali itu. Saya tadi berusaha lihat yang di PDF. Ya, makanya hati-hati ya. Nanti kalau di file MS Word-nya benar-benar ditata dan diberi jarak yang cukup. Karena begitu ditransfer ke PDF, geser semua. Ya, ada yang hurufnya jadi mengecil. Hati-hati itu ya. Nggak boleh begitu dibikin PDF nggak dicek lagi, jangan ya. Itu tanggung jawab Anda loh ya, tanggung jawab Anda. Oke. Sekarang dilihat di bagian akhir bab 4. Bab 4 tuh ya analisis ya. Nah, bagian akhir bab 4 itu kalau nggak salah kemarin kita diskusi tentang apa? Temuan ya. Iya, Pak. Temuan penelitian ya. Coba ditampilkan. Ada nggak filenya ditampilkan, bisa nggak? Supaya nanti nyambung sama diskusinya. Hasil khusus temuan-temuannya ya, Pak? Iya, yang bab akhirnya sebelum kesimpulan, sebelum bab 5. Bab terakhir bab 5 kan ya? Coba tampilkan. Jadi setelah kita menganalisis, ya, nah coba di bagian akhir, nah ini, yang setelah 4.7.5 setelah itu. 4. Untuk ringkasannya saya tulis seperti ini, Pak. Ringkasan pengelolaan. Mana. Nah, ini temuannya apa saja? Ini nanti akan nyambung ke kesimpulan. Coba kesimpulannya apa coba? Diklik kesimpulannya coba. Nah, ini harusnya nyambung dengan apa yang ditemukan di penelitian ini. Ya. Coba di-scroll lagi ke atas nih. Ini nyebut peraturan berulang-ulang nih ya. Kan cukup sekali aja toh. Jadi biar yang baca nggak bingung. Nah, ini. Harusnya temuannya apa dulu? Temuannya apa dulu? Ya. Jadi kalau ini kan menjelaskan strategi apa dari strategi pengelolaan. Jadi ada satu bagian lagi terakhir sebelum bab 5 itu ada temuan penelitian. Hasil penelitian ini memberikan apa insight atau temuan-temuan sebagai berikut. Nah, itu menjadi dasar kesimpulan, ya. Supaya yang membaca nanti tahu apa yang dikerjakan itu hasilnya apa, ya. Sebelum menyimpulkan hasilnya temuan-temuannya apa, itu sampaikan eksplisit. Baik, Pak. Rekomendasi itu harusnya di bagian saran, ya, di bab 5 ya. Jangan numpuk di bab 4. Baik, Pak. Oke, sekarang saya tanya Cindy ya. Apa temuan-temuan yang diperoleh di penelitian ini setelah Cindy mengobservasi, mengolah apa saja? Coba poin yang pertama apa? Nemukan apa?
Baik, yang pertama limbah yang langsung diletakkan di area terbuka, yaitu area insinerator. Meskipun pemusnahan dilakukan di hari yang sama, tapi limbah tersebut berada di area terbuka dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam, sehingga ini menjadi perhatian. Kemudian kualitas Menjadi perhatiannya siapa, Cindy? penyimpanannya, Pak. Nah ya, menjadi perhatiannya siapa harusnya? Perhatian pihak pihak rumah sakit, Pak, supaya Ya, manajemen rumah sakit. Nggak usah takut-takut. Anda kan harus kritis, ya. Anda harus kritis. Meskipun itu di rumah sakit, ternyata prosedurnya belum dipenuhi secara lengkap, ya. Karena apa? Karena keterbatasan SDM. Itu temuan. Benar nggak? itu, Pak. Nah ya, Anda tuh sudah analisis, tapi itu nggak dituangkan dalam bentuk, ya ibaratnya notulennya lah ya. Notulennya. Lalu saya nemukan ini loh. Mereka sudah ngikutin prosedur, tapi di bagian ini dia sehingga ada potensi apa? Potensi ini. Sampaikan itu idenya Cindy, taruh di situ. Ya, nggak usah takut, itu nggak usah pakai referensi, itu bukti dari hasil analisis dan observasi lapangan. Itu fakta ya, ngomongin fakta ya. Jadi itu sudah dibahas di depan, yang hitung-hitungannya sama observasinya, temuannya tulis di situ. Jadi orang nggak bingung. Apalagi yang jadi temuan selain ngomongin tentang prosedur dan kurangnya SDM? Apalagi? Pencatatan timbulan yang masih manual di kertas sederhana. Nah, resikonya apa, Cindy? Resikonya kesalahan Human error ya. gitu, Pak. Ya, human errornya masih tinggi ya, sehingga itu berpotensi untuk apa? Bisa Ketidakakurat. penyelewengan. Bisa timbul penyelewengan loh. Nanti ada lama-lama nanti limbahnya dijual nggak ketahuan lari kemana. Itu kan berbahaya. Mengeluarkan limbah B3 tanpa ada pencatatan itu kan berbahaya. Padahal harusnya itu dipenuhi dia, toh. Itu temuannya Cindy kan? Ya, Pak. Nah, ya. Ada lagi nggak temuannya yang lain? Kesimpulannya Cindy ada berapa? Kesimpulannya ada 3, Pak. 3. Jadi ini nanti sinkron sama kesimpulannya ya. Kira-kira begitu ya. Ya, nanti bisa dilihat lagi kan, karena Cindy sudah melakukan itu gitu ya. Jadi pamerin gitu ya, pamerin. Kemudian bahasanya pakai bahasa yang kritis. Wong sudah ada faktanya kok ya, nggak usah takut ya. Kan kita kan nggak menyebut nama personal, nama rumah sakitnya boleh nggak disebutkan? Secara etis boleh nggak? Karena sudah mendapatkan izin penelitian, seharusnya Ya, boleh. izin penelitian itu kan ngambil datanya, tetapi menuliskan nama rumah sakitnya secara eksplisit, Anda minta izin nggak? Minta izin, Pak, cuman ini belum saya sampaikan sih, Pak, maksudnya. Nah, gini, kalau nanti in case mereka, oh jangan nyebut nama rumah sakitnya, ya Cindy harus siap itu ya, nanti judulnya harus nyebutkan apa rumah sakit kelas apa di provinsi, gitu aja, ya, Pak, supaya nanti nggak disalahkan ya, nggak disalahkan karena itu kan maaf ya, itu kan aibnya rumah sakit. Nah, manajemennya kacau kayak gitu ya, terus nanti malah jadi masalah di belakang hari. Itu yang jadi concern ya. Oke. Saya kira dari saya cukup, Pak Ruli. Terima kasih. Selamat ya, Cindy ya. terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Ferry atas pertanyaan-pertanyaan dan arahannya. Kami persilahkan untuk Bang sebagai gong terakhirnya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya.
Iya, Cindy ya. Pertama, saya mengucapkan selamat ya, karena hari ini sudah bisa ya, melaksanakan ujian tesis ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi hadiah Natal ya buat kamu ya. Terima kasih, Prof. Kalau ya, ini lancar dan lulus ya. Baik, mungkin saya kira tadi dari para penguji sudah banyak ya menanyakan, juga ada koreksi ya dari para penguji yang harus mungkin untuk diperbaiki lagi ya, seperti tabel dan lain-lainnya. Namun mungkin walaupun sebagai pembimbing, tapi di sini juga sebagai penguji, saya mungkin akan memberikan beberapa hal ya yang mungkin perlu diklarifikasi ya, karena mungkin masih sedikit perlu ya penjelasannya. Jadi kalau kita lihat ini kan dalam pengelolaan limbah ya di RS Imanudin ya. Ini kan acuannya kan juga Permen LHK ya, nomor 56 ya, tahun 2015 ya. Nah, itu kan ada beberapa tahapan-tahapan ya di dalam pengelolaan limbah. Ya, mengingat limbahnya itu B3 ya, dalam hal ini yang berhubungan dengan infeksius ya. B3-nya infeksius ya. Jadi ini memang harus hati-hati. Nah, kalau dari rangkaian tahapan-tahapan pengelolaan limbah itu, kira-kira tahapan mana yang paling krusial atau paling penting ya di dalam pengelolaan itu, sehingga itu memiliki potensi menimbulkan risiko di lingkungan. Itu kira-kira di tahapan apa? Kalau dari yang paling krusial sebenarnya itu dari tahap pemilahan ya Pak. Karena kalau dari awal pemilahannya sudah salah, ini tentu akan berdampak di rantai pengelolaan setelahnya. Namun karena di tahap pemilahan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh RSUD, yang menjadi concern di RSUD terutama itu di tahap yang seperti tadi Pak, penyimpanan dan pengolahan, terutama di uji insenerator yang secara berkala. Seperti itu, Prof. Ya, berarti pada pemilahan ya. Betul. Kemudian penyimpanan ya. Penyimpanan yang sifatnya sementara itu ya. Atau penyimpanannya kan sementara itu ya. Iya, Karena Prof. kan tidak sampai 1 hari kan ya. Betul, Sudah Prof. dibakar kan ya. Iya. Jadi mungkin diletakkan di luar itu ya. Di dekat insinerator itu ya. Ya, ini pada saat penyimpanan itu kan menjadi krusial, kira-kira penyimpanan sementara itu. Kira-kira untuk mengatasi itu seperti apa? Kan diletakkan di luar ya. Iya. Apakah akan dibiarkan seperti itu atau ada penanganan lain lagi? Kalau dari hasil observasi itu limbah diletakkan seperti itu aja, Prof. Tidak ada penanganan lebih lanjut. Ya, didiamkan begitu ya. Betul, Prof. Nah, itu ada potensi untuk tersebar atau tidak, itu kan infeksius ya. Betul. Jadi terkena, karena di luar kan bisa terkena angin ya. Iya. Terkena angin itu kan spreading ya, bisa menyebar gitu. Nah, itu seperti apa? Kalau resikonya terhadap lingkungan sudah pasti berpotensi. Kalau dari hasil pengamatan saya itu belum pernah sih, Prof, ada yang tercecer selama penyimpanan karena memang langsung dilakukan pembakaran di hari yang sama. Kan tetapi di jangka panjang bisa saja saat terjadi limbah disimpan di area insinerator, kemudian ada hujan yang tanpa prediksi, itu kan tentu akan memberikan rembesan-rembesan dari cairan tubuh pasien itu ke lingkungan sekitar rumah sakit, Prof. Jadi ini cukup berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.
Ya. Nah, makanya kan itu kan kenapa tidak itu terbuka ya, di atasnya tidak ada atap begitu untuk Nggak ada, menyimpan. Prof. Kenapa tidak diberikan apa ya tempat penyimpanan sementara itu dibuatkan atap begitu? Kenapa tidak begitu? Karena kan tadi kena hujan mungkin nanti terjadi pelindian ya, Iya. masuk di tanah itu kan. Nah, itu pencemaran patogen lagi. Nah, itu kenapa tidak dibuatkan? Kalau TPS limbah B3 rumah sakit sendiri itu sudah memenuhi standar, Prof. Karena bangunan tertutup dan Ya, memiliki ventilasi terbuka juga. Cuman khusus di area inseneratornya itu memang tanpa atap, Prof. ya, Jadi ya. langsung. Maksudnya saat terjadi penyimpanan sementara menunggu dibakar itu, dia itu terbuka atapnya ada atau tidak? Terbuka seperti itu aja, Prof. Terbuka. Iya. Ya, kenapa tidak mungkin dibuatkan apa area yang kecil saja mungkin ya. Kemudian diatapi itu untuk menghindari hujan ya. Iya. Hujan yang apa penetrasi ke bahan itu ya, ke limbah, kemudian bisa terjadi pencucian ya, leaching ya, Iya. masuk ke tanah. Itu memang tidak dibuatkan ya. Sejauh kemarin saya penelitian belum ada, Prof. Iya. Nah, itu menjadi apa penting ya, karena di Kalimantan itu kan beda di Jawa ya, musimnya ya, artinya little klimat apa iklimnya itu dalam 1 minggu itu biasanya pasti ada hujan di Kalimantan itu kan begitu ya, Ya, Prof. karena saya di Balikpapan itu pasti ada dalam 1 minggu, kan beda di Jawa itu bisa kalau musim kering terus Iya. gitu, tapi kalau di Kalimantan kan tidak ya, makanya di Balikpapan itu kan rumah-rumah itu kan menampung atapnya itu diberi tampungan untuk menampung air hujan itu untuk mandi, untuk cuci itu kan. Karena setiap minggu pasti ada hujan. Nah, itu kan berarti resiko tadi. Iya. Apa? Limbah itu karena Iya. bisa terkena hujan dalam 1 minggu itu ada hujan. Nah, ini mungkin nanti bisa apa dijadikan rekomendasi ya untuk ini kan hal kecil sebetulnya untuk sebuah rumah sakit ya, tapi itu penting ya untuk penyebaran mengantisipasi penyebaran limbah patogen yang masuk ke dalam tanah ya. Iya, Eh, Prof. terjadi apa? Lindi ya, menjadi Iya. pelindian. Nah, kemudian kan Anda juga melihat persepsi ya dari petugas kesehatan itu ya dalam pengelolaan limbah patogen ini. Kemudian kalau Anda lihat itu sebetulnya persepsi yang dimaksud di dalam petugas kesehatan itu apa ya? Persepsinya apa itu maksudnya? Persepsi mengenai pemahaman Pemahaman? ya responden Heeh. terhadap kesesuaian pengelolaan berdasarkan permen LHK itu, Prof. Ya, berarti pemahaman mereka ya. Nah, pemahaman itu menyangkut apa saja? Pemahaman, maaf, persepsi itu pemahaman, kemudian ada lagi apa? Pengetahuan, ya, Pemahaman dan sikap sikap, ya, pengetahuan, pengalaman, pengetahuan sikap. pengalaman masuk nggak? Saya nggak masukin itu di Belum masukin, iya. ya. Pengalaman itu juga bisa kan menjadi karena ya kalau orang yang baru dengan yang orang lama tentu akan berbeda kan ya persepsinya, pemahamannya terhadap itu. Jadi pengalaman itu juga menentukan ya. Nah, kemudian berdasarkan kalau kita lihat persepsi dari petugas itu di dalam penelitian Anda itu sebagian besar sudah memenuhi atau belum? Sudah memenuhi, Prof. Sudah. Iya. Dari mana sudahnya itu? Dari pertama dari sanitarian itu nilai skor yang didapatkan Ya. itu sudah tinggi di keseluruhan tahapan proses pengelolaan. Begitu juga dengan perawat. Kan tetapi di
petugas kebersihan ini ada beberapa tahap yang nilainya lebih rendah daripada Ya, pada sanitarian dan perawat. ya. Nah, kalau begitu kan kalau kita lihat kita setback ya kembali. Mereka itu kan dari data Anda itu dari pelatihan ya. Kan ini sebetulnya penting ada pelatihan itu ya. Ya, Karena ini menentukan ya pengetahuan atau persepsi itu tadi ya. Pengetahuan, pengalaman itu penting ya. Nah, dari pelatihan itu kan sebagian besar belum terlatih ya. betul, Prof. Di atas 60% ya, Iya. belum terlatih ya. Nah, itu kalau begitu, kalau mereka belum terlatih, tapi Anda tadi mengatakan bahwa sanitarian dan petugas itu, Anda mengatakan sudah bagus begitu. Nah, itu berarti dari mana mereka itu dikatakan bisa sudah bagus dalam pelaksanaannya. Sementara hampir 70% belum terlatih. Itu kira-kira bagaimana? Dari pengalaman kerjanya, Prof. Nah, dari Iya. pengalaman kan, nah itu yang saya katakan tadi, Anda Iya. belum masukkan pengalaman kan. Padahal mereka belum berlatih tapi bisa kerja begitu kan. Karena pengalaman. Nah, pengalaman itu didapat dari mana? Apakah otodidak atau kok dia melihat orang lain mengerjakan terus, oh begitu toh. Itu Kalau seperti apa? kalau petugas kebersihan itu sebelumnya di ada masa pokoknya 1 bulan itu Prof dilatih sama koordinator kepala CS-nya Prof. Dilatih. Iya. Eh, apa ya kalau dibilang di rumah sakit tuh? Ya, pokoknya masa 1 bulan itu kayak masa pengenalan lingkungan kerja gitu loh, Prof. Ya, Iya, berarti itu untuk petugas baru atau iya untuk petugas-petugas petugas baru. baru? Kalau yang petugas lama tidak ya, Iya, tidak ikut. Nah, yang dimaksud tadi hampir 70% itu belum ikuti pelatihan itu pelatihan apa? Nah, katanya ini tadi tiap itu sudah ada dilatih. iya. Kalau di RSUD itu kan sebenarnya ada pelatihan rutin, Prof. Ya. Terutama untuk B3 dan APAR. Cuman ini ternyata di sebagian besar petugas itu belum pernah mendapatkan pelatihan Belum pernah limbah B3. mendapatkan pelatihan itu. Iya, Nah, berarti itu kan pelatihan yang bersertifikat ya, yang belum iya. banyak dilakukan ya. Tapi kalau pelatihan yang tidak bersertifikat itu yang diberikan oleh petugas rumah sakit itu ada ya, Kalau masa training ada, Prof. ada ya. Ada. Nah, ya berarti yang bersertifikat saja yang belum banyak ikut itu ya. Oke. Nah, kalau menurut Anda SDM ini itu perannya bagaimana dalam keberhasilan pengelolaan limbah rumah sakit ini? Kalau kita lihat. Saling saling berkaitan satu sama lain, Prof. Terutama apalagi untuk sanitarian, perawat, petugas kebersihan yang mana mereka ini kan sebagai petugas-petugas yang berkenaan langsung dengan limbah infeksius. Jadi terutama pada petugas kebersihan yang sebagai rantai pengelolaan dari tahap pemilahan sampai ke nanti pengolahan. Kemudian ada perawat dari tahap pemisahan limbah tajam dan non tajam. Eh, Kemudian sanitarian sebagai kelompok kerja yang mengawasi kinerja pengelolaan limbah infeksius. hmm, Jadi saling berkaitan satu sama lain, Prof. ya. Nah, ini kira-kira bagaimana ya? Anda kan sudah melakukan penelitian ini ya. Kira-kira hasil penelitian Anda ini kan seperti ini ya. Sekarang sudah ketahuan seperti ini. Kira-kira rumah sakit itu
selama ini sudah punya nggak pengetahuan atau hasil atau evaluasi di mana potensi-potensi yang kurang dari pengelolaan limbah itu mereka sudah tahu atau belum? Kekurangan-kekurangan mereka. Sudah tahu belum rumah sakit itu? Rumah sakitnya, Ya, Prof. andai kan Heeh. misalnya Anda kan penelitian di akhir ini ya, tapi Iya. sebelum Anda melakukan penelitian itu, kira-kira rumah sakit itu tahu nggak potensi kekurangan mereka di dalam pengelolaan limbah itu? Mereka sudah tahu atau belum? Kalau di penyimpanan itu sebenarnya udah tahu, Prof. Cuman yang seperti saya jelaskan tadi, karena mengingat pemusnahan langsung di hari sama, jadi Ya, dianggap efisien. Tapi itu kan secara jangka pendek ya, Prof. Gitu. jadi pemikiran mereka itu sudah efisien begitu Dari sanitariannya seperti itu. dari sanitarian. Iya. Artinya kan, apakah selama ini sudah ada introspeksi lah bagi mereka? Oh, ada kurangan gini, kurangannya di sini, dan itu yang perlu diperbaiki. Itu ada atau tidak mereka? Kalau introspeksi mungkin yang tadi, Prof, yang kualitas plastik itu mereka menyadari plastiknya yang tidak terlalu tebal. Kemudian timbangan gantung itu yang masih ya mungkin harus diganti ya harusnya, Prof. Mungkin itu ya, Prof. Iya, ya maksudnya kan, ya itu. Nanti makanya pentingnya penelitian Anda itu, kalau rumah sakit itu sudah tahu, harusnya kan mengkoreksi atau merevisi ya. Tadi misalnya kalau sudah tahu, kalau mereka memang tahu bahwa limbah yang diekspos di tempat terbuka terkena hujan apa itu akan menimbulkan limbah baru, masalah baru di lingkungan. Kalau mereka sudah tahu, harusnya kan ditangani, direvisi, diperbaiki. Tapi kan belum ada itu kan. Artinya kan mereka, apakah ini dia sudah tahu bahayanya itu, atau memang mereka nggak tahu gitu kan, sehingga mereka diam saja begitu kan, bahwa tidak apa-apa limbah dipaparkan di tempat terbuka begitu kan, kena hujan, kena panas dan lain-lain. Dan kalau mereka tahu harusnya sudah ada penanganan, karena penanganan yang tidak terlalu berat ya. Nah di sini kan makanya dengan adanya penelitian Anda ini kan ada beberapa rekomendasi Ya. masuk ke rumah sakit itu. Nah, kira-kira seberapa itu rumah sakit itu bisa menerima rekomendasi hasil penelitian Anda itu? Kalau dari hasil FGD penentuan strategi itu sanitarian terbuka, Prof, terhadap Ya. masukan-masukan perbaikan buat ke depannya. Iya, perbaikan maksudnya koreksi itu akan dilaksanakan atau tidak, gitu kan? Saya belum tahu, Prof. Belum tahu. Iya. Baik ya. Nah, makanya kan di sini kalau nanti Anda menyerahkan laporan itu kan mungkin nanti ditekankan ini yang perlu perbaikan ya. Rekomendasi dari kami ya, dari Anda itu ya, untuk hasil penelitian itu untuk perbaikan dari lingkungan itu sendiri ya, dan menjaga lingkungan itu dari limbah infeksius itu ya. Saya kira itu ya. Baik, saya kira itu Pak Ruli dari saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Cukup banyak ya yang sudah dibahas. Saya kembali untuk menanyakan untuk Bu Ani ataupun Pak Ferry, apakah ada tambahan yang mau disampaikan? Dari saya cukup Pak Ruli, terima kasih. Cukup Pak Ruli. Oke, baik. Kalau begitu dengan demikian
sesi untuk tanya jawab ini kita akhiri di sini. Dan untuk sesi selanjutnya untuk penilaian, saya cek di sini mungkin Bu Ani yang bisa melengkapi nilai terlebih dahulu. Untuk Prof. Bambang, Pak Ferry, dan saya sudah masuk. Bu Ani sudah input nilai mungkin? Nah, tapi saya rasa untuk nilai mungkin bisa Sebentar nih nanti Pak, sebentar. dilengkapi. Nggih, Nggih. sambil jalan. Tapi mungkin secara ini dulu mungkin Bu, biar Iya, kita menghemat waktu tidak perlu keluar mungkin ya Bu, nggih, nggih. apakah bisa dinyatakan lulus Bu Ani? Iya, nggih Pak. Lulus ya. Nggih. Oke. Jadi kita sepakat mungkin hari ini Saudari Cindy kita nyatakan lulus ya dengan revisi ya, dengan revisi tentu. Jadi selamat untuk Cindy ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini Cindy nanti Natalan mungkin ya. Iya, Pak. Nah, tadi yang disinggung Bu Ani ya. Jadi ini kado Natal buat Cindy ya. Selamat ya Cindy. Dan mungkin beberapa tadi ada yang perlu direvisi ya terkait apa yang tadi kemukakan untuk data yang bulanan itu ya. Data bulanan dan beberapa catatan seperti yang Prof. Bambang ataupun dari saya dan Bu Ani dan Pak Ferry. Itu mungkin untuk ujian kita hari ini. Jadi kita akhiri. Terima kasih pada semua tim, baik Prof. Bambang, Pak Ferry, dan Bu Ani. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya, kasih matur Pak nuwun. Ruli, terima kasih Ye, Pak sami-sami. Ferry, Ye. terima kasih Ye. Bu Ani. Ye. Matur Terima nuwun kasih Prof. Prof. Bambang, Bambang, Pak Bu Ani, Ferry, Pak Pak Ruli. Ruli. Nggih. Selamat Cindy ya, sudah Ya, selesai. selamat Dulu. Mbak Cindy. Terima kasih, Pak. Selamat liburan. Ya, Pak Ferry, Bu Ani. Selamat liburan Prof. selamat liburan sambil ngelembur Input nilai nilai. nggih. Tidak ada liburnya. Tetap wes. Tetap. Nggih, matur nuwun Bapak-bapak. Nggih, Monggo nuwun. matur nuwun. Iya, matur Assalamualaikum. nuwun. Ya, selamat ya Cindy. Ya. Udah lulus.